Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Sabrina, saya dari kelas 11 IPA 1 akan membuat tugas pinjas mengenai lompat jongkok. Nah, sebelum saya masuk ke cara melakukan lompat jongkok, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa itu lompat jongkok. Nah, jadi lompat jongkok ini adalah lompat yang dilakukan dengan melompati sebuah peti dalam posisi keadaan jongkok ketika kita melewati peti tersebut. Selanjutnya ada 3 tahapan dalam lompat jongkok. Yang pertama itu tahapan awalan, tolakan, dan gerakan melayang di udara. Nah, untuk tahapan awalan, lompat jongkok tumpuan pangkal kuda-kuda dilakukan dengan berlari secepat-cepatnya. Lalu kedua, tolakan. Setelah berlari cepat ketika mendekati kuda-kuda, pelari bersiap melakukan tolakan pada papan tolak. Kedua kaki menolak sekuat-kuatnya disertai ayunan lengan dari belakang bawah ke depan. Sikap badan lurus dan tungkai dipisahkan. Lalu yaitu tahap gerakan melayang di udara, yaitu salah satu tangan menyentuh tangan bagian pangkal kuda-kuda, lalu segeralah menolak sekuat-kuatnya badan melayang di udara dengan sikap lurus. Nah, itulah 3 tahapan dalam lompat jongkok. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya. Kita masuk ke tata cara dalam melakukan lompat jongkok. Nah, tata cara dalam melakukan lompat jongkok ini ada 4 tahapan. Nah, untuk tahapan pertama yaitu dari awalan cepat setelah menolak pada papan tolak. Lalu segeralah kita mencapai kuda-kuda dengan tangan lurus. Lalu kedua, segera bersamaan dengan tangan menolak, lutut mulai ditarik ke arah dada mencapai sikap jongkok. Lalu yang ketiga, daya dorong yang disebabkan tolakan tangan ke kuda-kuda menyebabkan badan tertolak ke atas dan lengan kita terangkat. Lalu yang terakhir, bahu dan panggul segera membuka kembali untuk bersiap mendarat. Nah, pendaratan yang baik terjadi dengan jarak cukup dari kuda-kuda. Lalu ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam melakukan lompat jongkok. Nah, hal yang harus diperhatikan pertama yaitu berlari dengan ujung kaki dengan posisi kepala kita tetap tegak. Lalu yang kedua, ayunkan lengan ke depan dengan posisi tetap rileks. Yang ketiga, bagian akhir dari awalan lebih berkonsentrasi pada gerak menolak. Dan yang terakhir, awalan harus tepat pada papan tolakan. Lalu selanjutnya ada 8 kesalahan yang sering dilakukan dalam melakukan gerakan lompat jongkok. Nah, kesalahan yang pertama yaitu karena lari yang kurang cepat. Lalu yang kedua yaitu tolakan kedua kaki tidak bersamaan. Yang ketiga, peti lompat yang tidak tercapai dengan baik. Lalu yang keempat, tahapan tangan tidak di peti. Lalu yang kelima, lompatan kurang kuat. Yang keenam, kedua tungkai tidak ditarik mendekati dada saat tangan menolak. Lalu yang ketujuh, pendaratan kedua kaki kurang bersamaan dan tidak berurutan. Dan yang terakhir yaitu pandangan kita itu tidak ke depan. Baik, di sini saya rileks mengangkat tangan saya, lalu mulai berlari dan lompat dan melakukan pendarat pada lompat jongkok.